Oke. Udah kelihatan? Oke. Oke. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat pastinya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari virus Covid yang sekarang sedang eh, menjadi permasalahan di nyaris semua negara. Dan kalaupun kalian ada yang terkena atau terpapar virus Covid, semoga segera disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi karena banyak banget gue lihat ini di beberapa media sosial nih ya kan, yang membahas mengenai Bismillah komisaris BUMN gitu kan. Terus abis itu apa namanya? Apalagi Van ya? Kok Bismillah komisaris BUMN apalagi ya? Mungkin gitu-gitu ya. Banyak yang pengen kayaknya jadi komisaris BUMN atau pejabat BUMN. Alhamdulillah sekarang gue bisa melakukan live streaming bersama nyokap gue nih. Kalau nama formalnya Ibu Riani Tirto Sobondan. Tapi kalau di Google itu Ibu Rijani ya, boleh Rijani ya tulisannya ya. Rijani Tirto Sobondan. Iya, ejaan lama dan apa namanya? Jadi udah kadung gitu. Kalau kalian searching di Google namanya bukan Riani tapi Rijani teman-teman. Itu bakal keluar tuh track record dan berita-berita yang terkait sama eh, nyokap gue ya. Di sini gue panggilnya Ibu Riani aja lah biar formal ya kan. Nah, jadi banyak tuh Bun yang pengen ya apa namanya menjadi komisaris BUMN, terus apa namanya menjadi direktur BUMN. Kan sekarang banyak yang apa namanya orang lulus ya kan, lulus universitas gitu-gitu. Mereka pada berdoanya keterima kerja di BUMN gitu kan. Nah, jadi kita langsung aja nih ke pertanyaannya biar cepat ya karena takutnya ada kesibukan lain. Nah, jadi tapi kita jelasin dulu backgroundnya dari nyokap gue atau Ibu Riani Tirto Sobondan ini gitu ya. Jadi Bunda itu bekerja di perbankan itu pertama kali ya langsung di Bank Eksim ya Bun ya, betul ya. Bank Eksim itu tahun berapa Bun kalau boleh tahu? Tahun 1986. Wah, lama juga ya kita belum ada yang lahir kayaknya kalau anak-anak zaman sekarang nih. Itu sebelum merging ya Bun ya sama beberapa bank menjadi langsung Bank Mandiri namanya Bun ya. Betul. Sampai sekarang ya, nggak pernah ngubah-ngubah nama gitu ya, Bank Mandiri terus. Oke. Nah, jadi dari Bank Eksim terus ikut pas merger juga, terus ikut Bank Mandiri juga, berarti udah berapa tahun tuh Bun kalau dihitung dari Bank Eksimnya? Jadi 31 tahun. 31 tahun ya. Jadi ini bukan lama lagi tapi udah lama banget karena apalagi buat anak-anak zaman sekarang nih yang bosenan gitu ya. Kok apa namanya bisa sih Bun nggak bosenan gitu Bun di sana Bun? Sampai 30 tahun. Oke. Ini pertanyaannya Arvin gimana nih? Apa dulu yang mesti dimulai? Apa namanya ini buat intermezzo dikit sih maksudnya kan anak-anak zaman sekarang kan gampang bosen ya kan sama sesuatu hal yang dia mungkin pas baru-baru enak nih dia jalanin seneng gitu kan tapi pas udah lama ya nggak perlu 30 tahun lah mungkin 1 tahun udah pengen gue kayaknya harus resign nih gini 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 gitu itu kok Bunda bisa nggak bosen-bosen 30 tahun di karena kan walaupun Bang Exim akhirnya merging atau merger itu kan tetap lingkungannya kan mungkin kurang lebih sama-sama aja karena kan yang diurus juga sama-sama aja kan. Ya, betul. Oke. Makasih Arvin sudah diperkenalkan sebagai Bunda, tapi juga mau memposisikan untuk kita sharing ya Heeh. sebagai mantan pegawai BUMN gitu ya. Tadi di awal kenapa sih pengen ke BUMN? Mungkin nanti Arvin akan tanya ke sana. Tapi sekarang yang mau difokuskan sama Arvin adalah kok nggak bosen 31 tahun gitu ya. Padahal anak-anak sekarang bisa dibilang
cukuplah 2 3 tahun pindah gitu Mhm ya. mhm. Pertama, mungkin pada masanya Bunda memang tidak terlampau mudah kita untuk pindah-pindah kerja. Oke. Kenapa? Karena ada persepsi orang yang pindah-pindah kerja itu berarti orang yang tidak loyal. Nah, tentu penerima kerja jadi ragu-ragu kan? Iya. Wah, jangan-jangan dia nanti seperti kutu loncat, pindah-pindah. Jadi pada saat itu mungkin, suasana lingkungan kerja seperti itu gitu ya. Jadi akhirnya tidak pindah-pindah. Tapi di zamannya Bunda juga tetap banyak, ada juga yang pindah-pindah, tetapi tidak sebanyak seperti sekarang. Nah, khusus kalau untuk Bunda sendiri, mengapa Bunda tidak pindah-pindah? Karena kebetulan memang Bunda dari awal itu kepingin, mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri. Dan pada saat itu Bank Eksim mempunyai program itu. Jadi Bunda itu 4 tahun bekerja, lalu dinilai prestasinya baik, jadi Bunda masuk ke dalam kandidat untuk, seleksi pegawai yang akan diberikan beasiswa. Nah, jadi akhirnya masuk masuk ke dalam kandidat, kemudian dites, akhirnya lulus dan kemudian Bunda bisa, kuliah di Amerika waktu itu 2 tahun. Nah, karena sudah mendapatkan beasiswa, tentu ada ikatan dinas. Jadilah Bunda tentu harus kembali kepada perusahaan yang sudah memberikan beasiswa. Nah, tapi khusus untuk Bunda, kebetulan Bunda mempunyai kesempatan untuk pindah-pindah unit kerja ya cukup, beragam, ya dari mulai risk management, kemudian audit, kemudian learning center. Jadi, bisa dibilang Bunda nggak bosan. Umumnya Bunda di satu unit kerja itu antara 2,5 tahun sampai 3 tahun. Tapi memang khusus di internal audit itu Bunda sampai 6 tahun. Namun Bunda tetap tidak merasa bosan, yang namanya internal audit itu kita menguasai keseluruhan bisnis operation, aktivitas di bank kan. Jadi beragam sekali, isunya macam-macam, jadi banyak belajar, banyak mengetahui, jadi bisa dibilang 6 tahun di internal audit tidak ada kebosanan sama sekali. Itu Vin ceritanya kenapa jadi Bunda nggak ngerasa bosen tuh, di satu perusahaan, karena kebetulan memang banknya juga bisnisnya macam-macam. Ada bisnis yang terkait dengan corporate, komersial, kemudian, small business, lalu mikro, kemudian consumer, kemudian digital banking. Ya jadi bisa dibilang banyak kesempatan kita untuk dapat, informasi, dapat pengalaman dan tentu banyak temen jadinya, gitu Vin. Bisa ini enggak, bisa Oke oke. menjelaskan nggak? Bisa bisa bisa. Iya, jadi awalnya tuh ini ya karena pengen study abroad gitu ya. Malah ya Ya, motivasinya nih wah kita kerja dapat uang tapi juga disekolahin gitu ya. ya, Pastinya seru banget dan kalau nggak salah di Illinois ya universitasnya dulu ya. betul Di University of Illinois kan bener ya namanya ya? betul, University of Illinois at Urbana-Champaign. Oke. Itu dibiayain tuh guys. Jadi dulu ya namanya kita sedang ingin maju ya negara kita ini ingin memajukan negara pastinya calon-calon pekerjanya juga kalau bisa disekolahin juga jauh-jauh gitu ya termasuk salah satunya Bank Eksim saat itu. Jadi join ke Bank Eksim dan berarti waktu kuliah ke luar negerinya tuh masih Bank Eksim ya Bun, bukan bukan Bank Mandiri ya? Iya, masih Bang Eksim. Masih Bank Eksim. Mhm. Oke oke ya. Kalau sekarang ada nggak program serupa Bun? Misalnya untuk teman-teman yang mau apa namanya bergabung di salah satu BUMN, mungkin di khususnya BUMN ya, jangan swasta ya. Itu ada nggak program serupa dengan Bank Eksim saat itu sekarang? Masih sampai sekarang, contohnya kayak Bank Mandiri, terus mengirim pegawainya untuk program S2 ke luar negeri, karena memang supaya wawasan pegawainya juga luas gitu ya.
kemudian network-nya juga luas, kan temannya dari berbagai negara, jadi dia bisa di mana-mana. Nah, tentunya perusahaan yang bisa kirim pegawainya, sekolah di luar negeri seperti ini, dengan program beasiswa, dia perusahaannya itu harus cukup kuat, harus untung. Kalau dia nggak untung, ya nggak bisa dong kirim pegawainya, ke luar negeri. Nah, jadi di sini kita berharapnya pegawainya semangat, karena berharap bisa dapat beasiswa, karena dia sangat semangat, perusahaannya maju, kemudian bisa punya budget untuk, pemberian beasiswa. Jadi ini namanya simbiosa mutualisme ya. Saling menguntungkan pegawai dengan perusahaan, Iya, iya. gitu. Oke, wah tuh ternyata masih ada guys, tapi ya pasti harus bonafit ya perusahaannya ya, jangan bukan perusahaan yang mungkin perusahaan baru gitu ya, mungkin ya belum bisa gitu. Oke, nah ngomongin soal universitas atau perguruan tinggi ya, itu kan Bunda dulu di Illinois udah pasti universitasnya yang berhubungan dengan ekonomi ya, waktu itu ya. Karena kan kerja di bank dan itu disekolahkan oleh Bank Eksim langsung. Nah, pastinya kan nggak mungkin dong jurusannya, itu jurusannya emang nggak bisa milih ya Bun, ditetepin gitu. Waktu Bunda memang waktu itu harus program MBA. Ah, ah, oke. Jadi tentu tergantung sama strategi perusahaan. Mereka lagi ingin ke arah mana, Oh karena ya, ah, setelah, Bunda itu ada yang ditugaskan untuk ambil, kuliah di IT, ada yang disuruh ambil di hukum. mm-mm. Jadi banyak tergantung, pada perusahaannya. Oke, iya. Tapi yang menarik adalah IPB tuh berarti S1 ya Bun, masuknya ya. Betul Itu betul. adalah pertanahan ya. Jurusan jurusan tanah, jurusan tanah ya. ya. Itu kok bisa? Maksudnya waktu mengambil pertanahan itu apakah itu jurusan favorit atau memang ingin cita-cita itu bekerja yang berkaitan dengan tanah-tanahan begitu? Oke. Nah, alasan Bunda masuk IPB, termasuk alasan masuk jurusan tanah, jangan ditiru. Karena karena waktu itu sebetulnya salah gitu ya. Salahnya gimana? Bunda masuk IPB karena mengikuti jalur PMDK. Ja Oke. Tidak pakai seleksi, testing, tapi pakai rapot. Mm-mm. Akhirnya masuk IPB. Setelah masuk IPB, jurusan, waktu pemilihan jurusan, ya sebagai anak Jakarta, Bunda pada saat itu, ya bingung juga karena nggak biasa dengan kehidupan, pertanian. Jadi sempet tanya-tanya ke sana sini. Nah kebetulan, eyang kakung itu bilang, "Itu fisika tanah itu bagus." Nah Hmm. kebetulan Bunda memang senang dengan fisika, jadi Bunda masuk ke fisika. Nah setelah Bunda masuk ke jurusan tanah, waktu itu jurusan tanah itu kayak STM di IPB karena, dari 100 mahasiswa, perempuannya hanya 10 orang. Dan, jurusannya waktu itu bidang keahlian yang Bunda ambil adalah klasifikasi tanah. Kenapa? Karena pada saat Bunda kuliah itu sedang gencar pemerintah mencetak sawah 1.000 hektar. Nah, 1 juta hektar apa 1.000 hektar, Bunda lupa. Jadi, tentu lapangan pekerjaannya jadi luas ya. Nah, oleh sebab itu Bunda pilih yang jurusan tanah dengan bidang keahlian klasifikasi. Tapi begitu Bunda lulus, ternyata kondisi ekonomi Indonesia waktu itu turun. Program pengembangan pencetakan sawah berhenti. Nah, akhirnya ya Bunda bekerja cari mana yang cocok, mana yang tersedia. Akhirnya Bunda, pertama kali lulus itu malah justru kerja di satu perusahaan komputer, jualan komputer Taiwan yang jauh sekali dari background. Kemudian Bunda, dapat informasi
ada Bank BUMN, waktu itu ada 2, yaitu BBD dan Bank Eksim yang mencari calon pegawai jurusan pertanian, khususnya jurusan tanah. Nah, langsunglah Bunda masuk, melamar. Sebetulnya yang Bunda dengar mereka tuh cari laki-laki, tetapi kok ini ada perempuan yang melamar, kebetulan hasil testingnya, ya Bunda bukan menyombongkan diri, lebih baik dari yang laki-laki. Jadi akhirnya Bunda lolos masuk. Yang laki-lakinya gimana? Ya karena memang mereka juga butuh laki-laki, ya yang laki-laki yang di bawahnya Bunda, 2 orang juga ikutan masuk. Nah jadi itu mengapa Bunda tiba-tiba dari IPB bisa masuk banking, karena memang perbankan juga menyediakan fasilitas kredit kepada dunia pertanian. Dan saat itu juga diperlukan tenaga ahli tanah supaya juga bisa melakukan evaluasi atas proposal yang diajukan oleh debiturnya. Jadi sebetulnya sih Bunda nggak salah jalur pada saat itu pindah dari IPB masuk ke bank. Tapi Bunda cuma 4 tahun. Kemudian Bunda kuliah. Waktu kuliah karena untuk ambil jurusan MBA ini, ya Bunda begitu pulang nggak kembali lagi ke jurusan perkebunan, unit kerja perkebunan yang ada di Bank Eksim waktu itu, tapi Bunda ke bidang yang lainnya. Waktu itu Oke. ke konstruksi, kimia, tekstil, gitu ceritanya, Vin. Oke, jadi memang saat itu tuh dibutuhkan orang yang ahli dalam bidang pertanahan, dan ternyata emang pas pas Bunda tes itu lulus bagus gitu ya, sehingga memang ya masuk ke perbankan itu ya. Tapi Betul. setelah mendapatkan ilmu yang memang berkaitan dengan ekonomi gitu, yang fokusnya ke sana, itu Bunda mencicipi hal lain ya yang ada di bank itu ya. Betul, betul. Oke, ini berarti nggak salah jurusan ya guys ya. Itu soalnya banyak banget yang bilang kan alumni IPB tuh sebutannya Bun, singkatan dari apa tuh, kok aku lupa ya. Ap- Institut ya, institut fleksibel banget. jadi bisa nggak cuman jadi petani tapi bisa kemana-mana ya, bahkan banyak juga di perbankan ya. Nah, oke, nah itu tadi dari perguruan tinggi, dari edukasi ya. Nah, waktu mengenyam pendidikan itu apakah Bunda adalah orang dari atau adalah anak dari orang yang bisa dibilang kaya atau berkecukupan? Pada saat Bunda dikirim kuliah, kondisi keluarga eyang ya medium lah ya. Tetapi beliau-beliau ini tidak mungkin untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Mm-mm. Jadi apa yang Bunda lakukan ya tentu jadi membuat eyang jadi senang ya, Ya. karena yang tadinya kayaknya nggak mungkin lah ada anak cucunya barangkali yang bisa kuliah ke luar negeri, ternyata akhirnya ada yang bisa dikirim dengan beasiswa ke luar negeri. Nah, pada saat Bunda wisuda, alhamdulillah Eyang Kakung, Eyang Putri bisa menyaksikan Wah, ke Amerika? ke Amerika. Wah, mantap. Padahal pada saat itu Eyang Kakung kondisinya sudah harus pakai kursi roda. Hmm, Kebetulan juga matanya ada katarak karena Eyang Kakung punya sakit diabetes. ya. Beliau senang sekali waktu diajak pergi untuk menyaksikan wisuda. Padahal perjalanannya jauh sekali Iya, loh. iya, heeh. Tetapi ya syukurlah mereka akhirnya bisa melihat anaknya di wisuda. Gitu, Vin. Wah, itu luar biasa banget pasti ya, dari ya dulu kan gak mungkin ya rasanya untuk menyekolahkan anak sampai ke luar negeri bagi orang yang biasa saja gitu ya, harus ekstra kaya lah. Karena dulu ya pekerjaan juga nggak kayak sekarang. Mungkin sekarang ada yang main YouTube aja dapat duit per bulannya bisa ratusan juta gitu kan. Dulu harus bener-bener ini kan. Oke, jadi
itu buat teman-teman juga tuh yang merasa wah apa namanya keluarga gue bukan keluarga yang mampu, bukan keluarga yang kaya gitu, bukan keluarga yang kaya raya, mana mungkin gue bisa eh, apa namanya sampai kuliah ke luar negeri. Itu jangan patah semangat karena pasti banyak jalan lah kalau misalnya kita emang bersungguh-sungguh gitu ya. Nah, kalau sebenarnya eh, gue udah sering diajak sharing nih sama nyokap nih guys soal challenge yang nyokap gue hadapi ketika beliau bekerja di BUMN ya. Tapi nggak tahu ya gue apakah boleh di-share apa enggak. Mungkin Bunda sendiri ntar yang memilih nih yang atau yang menyatakan gitu mau share yang mana. Mungkin ada yang bisa di-share gak Bun dari apa namanya challenge bekerja di BUMN itu yang sering Bunda paparkan gitu ke apa namanya ke Arvin gitu ya, ke Arfan kayak gitu. Oke, sebetulnya di setiap perusahaan kesulitannya sama Ya, ya. Kita tetap harus kerjanya itu hati-hati, sesuai aturan gitu kan ya. Tapi sebagai BUMN, kita namanya mengelola sebagian dana dari pemerintah, bentuknya modal, tentu beda. Jadi pemerintah tentu akan mengawasinya lebih ketat. Ya, antara lain ada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang setiap tahun pasti periksa bank-bank BUMN misalnya atau BUMN lainnya. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini bukan hanya kita memahami aturan, tapi harus betul-betul menjalankan aturannya. Nah, tentu dalam situasi yang kadang-kadang antara bisnis, aturan, risiko, ini gimana kita bisa ambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, challenge-nya di situ. Kalau kita mau main aman, ya kita kan menghindar terus, tapi perusahaannya jadi nggak maksimal. Nah, itu yang seringkali kalau kita terbelenggu dengan rasa takut dan tidak mencari solusinya, ya sudah pasti kita nggak akan bisa maju gitu. Jadi untuk Arvin dan Arfan khususnya jangan takut untuk mencoba, tetapi juga pelajari aturan-aturan yang ada sehingga tidak salah dalam mengambil alternatif yang dipilih gitu, Vin. oke. Jadi apa namanya itu tadi tantangannya ya teman-teman kalau misalnya itu mungkin di setiap BUMN mungkin sama-sama seperti itu ya Bun ya karena kan kurang lebih ininya samalah apa ada pengawasan juga dari pemerintah langsung gitu-gitu ya di bawah naungan Kementerian BUMN lah pastinya gitu. Ya, Nah, tapi ada nggak Bun tantangan yang nggak bisa dilupain? Mungkin itu tantangan itu yang merubah Bunda gitu loh. Secara apa namanya atau dari segi apa ya pekerja atau pejabat di BUMN gitu loh. oke. Kebetulan Bunda itu background-nya banyak mengelola risiko. Jadi Oke. bidangnya risk management ya, dari corporate, commercial, small business gitu. Nah, tapi satu ketika Bunda entah bagaimana ditugasi menjadi group head learning center. Nah, padahal pada saat itu learning center itu dianggap unit kerja yang orang-orang nggak mau ke Remeh situ. gitu. Ya, dianggapnya itu tempat buangan. Jadi Oke. jadi mungkin dianggap Bunda bikin salah lalu dibuang Iya, ke iya. unit kerja learning center. Nah, dan bahkan Bunda juga sempat bilang sama ayah bahwa sekarang saya waktunya agak lebih longgar karena Oke. saya sekarang di learning center. Jadi kelihatannya saya bisa pulang on time jam 5 saya pulang. Ternyata kalau kita memang bekerja sungguh-sungguh, kita akan pasti segera bisa melihat tantangan dan hal-hal yang akan bisa kita lakukan. Jadi hari pertama Bunda masuk ke learning center, ternyata Bunda jam 12 malam baru bisa pulang tuh. Kemudian yang tadinya biasanya Bunda Sabtu lah ada di rumah gitu ya, Sabtu Minggu,
Malah justru hari Sabtu dan kadang-kadang Minggu program learning itu banyak yang kita lakukan gitu ya. Jadi akhirnya Bunda malah lebih sibuk dibanding sebelumnya. Iya. Nah, kemudian juga yang buat Bunda menarik adalah di dunia learning center ini semua orang itu punya attitude yang terbuka sehingga kita bisa kasih feedback satu sama yang lain. Jadi pernah satu ketika anak buahnya Bunda bilang, ah ibu nggak tahu ini sih, katanya. Ibu nggak tahu itu sih, ibu nggak baca buku ini sih. Enak aja tuh dia bilang kayak begitu gitu ya. Tapi untungnya kita memang sifatnya bukan untuk melecehkan, tetapi ya kita saling mengingatkan ada yang kita mesti pelajari gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bunda yang tadinya orang risk management, nggak pernah ngurusin manusia, tapi kemudian pindah ke learning center jadi banyak ilmu, karena kan yang diajarin di learning center banyak, mulai dari teknis sampai yang sifatnya leadership, teamwork, itu semua kan ada. Jadi akhirnya Bunda jadi ikutan belajar juga. Jadi waktu pindah dari learning center kembali ke dunia bisnis yang core-nya di bank, Bunda udah berbeda sekali cara mengelolanya, cara memimpinnya. Jadi pesannya Bunda cuma satu, kalau kita bekerja, kita respect dengan pekerjaan kita, dan kita mau all out, kita happy. Jadi jangan pernah terpukau dengan label-label bahwa itu tempat buangan, ini unit kerja yang nggak disukai. Tapi akhirnya pada saat itu learning center yang tadinya dianggap tempat buangan, pada saat Bunda malah banyak yang melamar. Oh, oke. Pada ingin ikut bergabung. Nah, Bunda bilang boleh bergabung, tapi saya tes Ya. cocok atau tidak gitu. Jadi akhirnya namanya jadi berbalik, yang tadinya dianggap tempat buangan jadi banyak yang mencari gitu, Vin. Nah, itu bagus banget tuh karena mengingat kalau anak zaman sekarang umumnya ya, kalau misalnya dia diberikan teguran gitu kan, diberikan padahal dia misalnya udah jelas-jelas salah nih, itu biasanya mereka denial gitu ya dan cenderung komplain gitu ya. Tapi pelajaran nih dari nyokap gue, dari Buriani ini, bagaimana dia caranya biar bisa apa namanya naik gitu, malah harus turun dulu gitu ya, dianggapnya turun sama orang-orang saat itu ya, karena apa namanya tadi yang seperti dibilang learning center tuh kayak tempat buangan gitu kan, padahal itu apa namanya berpotensi besar sebenarnya, makanya Bunda ditaruh atau diletakkan di situ biar bisa berkembang lagi, dan ternyata betul setelah di apa namanya diurus ya sama Bunda, Bunda bantu di situ, akhirnya banyak yang melirik ya, banyak yang mencari ya di situ ya. Nah, Betul, itu kan membuktikan kepada atasan bahwa kita tuh bisa mengubah yang dinyatakan sebelumnya itu sebagai tempat buangan gitu menjadi tempat yang lumayan dilirik sama orang-orang yang ingin bekerja gitu ya. Gitu. Jadi itu pelajaran yang penting juga tuh teman-teman ya. Jadi jangan apa-apa komplain, kita lebih baik jalanin aja, enjoy aja, dan harus benar-benar kerjanya tuh yang benar ya, jangan yang karena mentang-mentang kita merasa di apa ya, diturunkan gitu ya, atau malah dibuang, kita malah jadinya nggak sungguh-sungguh lagi atau udah ngedown, udah males gitu. Karena itu bisa memperburuk situasi kita gitu ya. Nah, hmm, Bunda tuh berarti di Mandiri tuh sampai tahun 2000 eh, 18. 18 ya tepatnya ya. Itu terakhir jabatannya apa, Bun? Sebagai senior EVP retail risk tahun 2018 Bunda pensiun, kemudian sempat dikontrak lagi 1 tahun sebagai advisor sampai dengan Desember 2019. Oke. Nah, eh, mungkin banyak yang masih nggak tahu nih SCVP apa kan, pada tahunya kan umumnya kan direktur gitu ya, direksi. SCVP tuh kayak apa, apa Bun ininya bedanya sama direktur itu?
Jadi jabatan, di apa namanya, di Mandiri itu kita punya SCVP itu Senior Executive Vice President, yang, bagian dari Board of Management, bukan Board of Directors, tapi bagian dari manajemen. Sekarang ya bisa dibilang itu adalah, pangkat tertinggi di level, group head di Mandiri, gitu, Vin. Oke, jadi berkarir nyaris berarti kalau di mandirinya kan benar-benar di mandirinya nyaris berapa puluh tahun tuh? 30 tahun, nyaris 30 tahun ya. 31 tiga tahun. puluh satu tahun, tapi belum pernah menyentuh ya, tidak pernah menyentuh pangkat direksi ya. Tapi Betul. uh, tapi yang aku lihat sebagai anak gitu yang jadi apa namanya buat informasi kalian, gue sama Arvan tuh sering ikut nyokap gue ke kantor nggak hanya saat gue masih kecil tapi setelah ya bunda di apa namanya di jabatan yang terakhir itu pun udah ya sering juga ke kantor gitu karena kita ya karena bunda juga cukup sibuk saat itu jadi kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kita omongin ya kan itu ketemunya di kantor guys karena ibarat kata gue tidur nyokap belum pulang gue apa namanya bangun nyokap udah berangkat biasanya kan seperti itu nah jadi apa apa ke kantor gitu dan kalau yang dari gue lihat tuh nyokap gue ini tuh sering banget apa namanya berinteraksi bahkan berinteraksi dengan baik lah bukan 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 dengan apa ya bukan kayak atasan bawahan gitu dengan direksi gitu ya itu jadi apa kalau aku lihat sih kayak ya bunda bagian dari itu gitu tapi ternyata bukan bagian dari itu ya itu jadi apa bedanya bun cuman beda di struktur company-nya aja apa memang sebenarnya itu dua hal yang berbeda antara board bener ya board of director sama board of management Ya. itu berbeda sebenarnya. Beda, ya. Bedanya gini, board of directors, yang namanya directors itu dipilih dari Kementerian BUMN. Oke. Ya, jadi ada seleksi segala macam, kemudian diusulkan kepada menteri, tentu menteri barangkali untuk level dirut harus juga sampai ke apa namanya ke panitia seleksi tingkat atas gitu ya, mungkin Uh-uh. sampai itu. Jadi akhirnya memang tidak banyak ya. Jadi betul-betul orang yang bisa jadi direktur tuh betul-betul hasil seleksi. Nah, mungkin Hmm. pertanyaannya Arvin tadi kok hubungannya bisa baik? Uh-uh, Ya uh. betul, ya tentu baik. Karena kita juga di SCVP level ini ikut dalam rapat reguler dengan Oke. direksi dan kita juga SCVP ini juga pegang portfolio level direktorat. Jadi tentu semua hal didiskusikan dan kita saling membutuhkan satu sama lain, konsistensi harus dijaga. Jadi kita betul-betul harus ada alignment satu dengan yang lain, ya itu Iya. sebabnya harus hubungan baik harus dibangun gitu ya. Jadi yang SCVP tidak kecil hati, yang direktur juga memang juga membutuhkan. Jadi sebetulnya itu satu hubungan kerja yang biasa aja, sepanjang hubungannya sehat, hasilnya pasti baik gitu, Vin. Oke, oke. Jadi ini buat knowledge juga nih buat teman-teman. Jadi direktur itu kalau di BUMN itu dipilih langsung ya Bun sama Menteri BUMN ya, bukan Betul, dipilih sama apa namanya Dirut. Mungkin Dirut bisa merekomendasikan ya Bun ya ke Menteri betul. BUMN ya. Cuman tetap ketok palunya itu di Menteri BUMN itu ya, Ya, betul. yang punya ini. Direkomendasikan oleh dirut yang sekarang, kemudian juga di-endorse oleh komisaris, Mm-mm, mm-mm. kemudian diajukan kepada kementerian, kemudian diproses, ya akhirnya bisa. Iya, ya oke. Arvin nggak mau nanya, Apa tuh? kenapa Bunda 31 tahun tidak jadi direktur? Itu kan tadi ditanya. Oke, oke. Kenapa nggak jadi direktur? Bunda ikut beberapa kali seleksi, tidak masuk, tapi menurut Bunda bukan karena Bunda gagal, tetapi kebetulan memang pas Bunda ikut ikut seleksi itu
bidangnya yang kebetulan bukan bagian dari yang selama ini Bunda jalanin gitu ya. Jadi Bunda sih ngelihatnya itu fair, yang dipilih adalah yang memang pas untuk bidangnya. Jadi dialah yang kemudian dipilih menjadi direkturnya gitu ya. Kemudian Bunda juga sangat percaya yang namanya karir itu tentu dari hasil kerja keras kita, tetapi ujungnya adalah ya kehendak Yang Maha Kuasa juga. Jadi kalau kita ngoyo, kita menghalalkan cara, kita koneksi kanan kiri, malah jadi bahaya untuk diri Ya, sendiri, betul. untuk perusahaan, dan udah pasti untuk keluarga gitu, Vin. Jadi Bunda tetap happy, Happy ya. Bunda SCVP selama berapa ya, dari tahun 2008 sampai 2018, 10 tahun Bunda menjadi SCVP. Jadi bisa dibilang ya Bunda inilah apa namanya sangat sangat menikmati, yang penting Bunda bisa berkontribusi Betul, betul. maksimal gitu, Betul. Vin. Jadi 2008 sampai 2000 berapa 18 ya? 18 18. SCVP guys. Dari zaman mobil mobil Mercy taksi sampai apa namanya akhirnya dapat Alphard tuh ya. Kalau kalau kita bicara soal mobil, karena dulu gue sama Arvan itu ya selalu numpang sama nyokap juga guys kalau ke sekolah, jadi benar-benar merasakan apa namanya sampai ke fasilitas-fasilitasnya, sehingga tahu tuh apa namanya perbedaannya gitu loh. Tapi yang unik itu kalau boleh disebut tuh nyokap gue ini tuh kata orang-orang yang di circle-nya ya pasti itu SCVP rasa direktur katanya. Karena lumayan alhamdulillahnya lumayan dihormati ya Bun sama beberapa direktur, karena memang Bunda lumayan senior ya di situ ya. Enggak dihormati lah, intinya ya kita saling ini ya, Iya, saling apa support satu support sama betul. lain. Iya itu bercandaan dulu sih kayak gitu. Nah, eh jadi gitu teman-teman, jangan 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 apa ya, jangan berburuk sangka ya, dibuat enjoy aja. Ya itu betul tadi memang namanya juga BUMN ya di bawah kementerian juga pasti adalah beberapa hal yang sedikit politik gitu ya, tapi kitanya jangan yang bisa jaga-jaga, jangan sampai kita malah menghalalkan segala cara. Itu mungkin bisa terwujud apa yang kita inginkan saat itu, tapi ya untuk kedepannya itu sangat-sangat berbahaya gitu ya. Ntar kalau ya kebayang kan kalau misalnya kita jadi direktur sih jadi, cuman kan kalau misalnya kita tertangkap apa gimana, nah itu kan masa depan anak, masa depan keluarga itu kan dipertanggungjawabkan. Alhamdulillahnya di Mandiri belum ada ya Bun yang seperti itu ya, harusnya ya sampai sekarang ya. Pernah ada di Pernah ada. masa kita bermasalah dulu. Nah itu Tapi harus jadi pelajaran ya buat iya, betul semuanya. betul. Nah, itu jadi eh, benar itu korupsi apapun itu yang apa namanya merugikan negara pastinya itu sangat-sangat berbahaya, guys. Nah, lalu Bunda overall tapi puas ya dengan jabatan terakhir itu ya, Bun. Maksudnya nggak merasa kerja udah lama-lama tapi nggak jadi direktur nih gitu. Puas ya tetap ya. Oh iya, karena kepuasan kita itu harus dilihat dari apakah kita memberikan cukup banyak, cukup maksimal. Jadi jangan pernah berpikir kita dapat banyak, tapi justru kita harus memberi banyak. Oke. Ya. Memberinya tuh apa aja, bukan cuma dari soal aktivitas bisnis, tetapi bagaimana kita membangun anak buah kita sehingga mereka menjadi orang yang berhasil. Jadi kalau anak-anak buah kita kemudian jadi direktur di Bank Mandiri atau di bank lain atau jadi posisi di tempat yang lain, Kita harus udah bangga ya. kita harus bangga. Jadi jangan cuma berpikir untuk diri pribadi, tapi justru kita akan jauh merasa lebih puas kalau kita bisa membangun banyak generasi penerus. Gitu, Vin. Oke. Nah, selama bekerja di Bank Mandiri, itu Bunda pernah nggak mendapatkan tawaran yang mungkin kalau orang biasa tuh lumayan menggiurkan ya, ke BUMN lain lah gitu atau bank-bank lain, tapi Bunda tolak?
Mungkin istilahnya bukan, ditolak ya, Mm-mm. tapi Bunda selalu dalam, bekerja itu selalu maunya transparan. Jadi kalau ada yang menawarkan, Bunda akan, konsultasi Oh, kepada oke. pimpinan yang pada saat itu, sedang memimpin Bunda, memimpin perusahaan. Jadi kita konsultasi, kemudian lihat, apa yang memungkinkan, kemudian, akhirnya yang terbaik itu seperti apa. Nah jadi, bukan, ininya keputusan Bunda semata, tetapi Bunda selalu membiasakan diri untuk terbuka dan, mendengar opsi-opsi, komentar, opini, saran dari, terutama yang memang punya kewenangan untuk, eee, meng-coach Bunda gitu ya. Oke. Jadi ditanya ya langsung ke pimpinannya ya, nggak yang kayak gue di sini stuck di sini-sini aja lah, pindah aja lah gitu, enggak ya. Bener-bener ngobrol gitu ya. Itu guys, jadi apa namanya, jangan sampai kita terbawa apa ya, terbawa emosi sesaat, malah ternyata di pas masuk kita ternyata nggak cocok gitu ya. Harus bener-bener konsul, apalagi kalau pimpinan kita jauh lebih kita kita anggap jauh lebih senior untuk menggurui kita lah, ibarat kata untuk coach, jadi coach kita kayak gitu. Oke. Nah, sekarang Bunda masih bekerja ya, bantu-bantu ya. Di tapi ini lucu ya, Bun. Ini masuknya bank apa bukan nih? Jadi ini. Jadi namanya Lembaga Pembiayaan Ekspor Mm-mm. Indonesia. Nah, perusahaan ini adalah Special Mission Vehicle Oke. yang di miliknya Kementerian Keuangan. Mandat dari undang-undang supaya LPI ini membangun eksportir. Ya, jadi itu sebabnya di LPI mulai dari membangun, kita lakukan edukasi, kemudian kita bikin mereka itu siap untuk berekspansi ke luar negeri, kita bikin sertifikasi, kemudian kita juga buatkan jalur supaya mereka mengetahui cara-cara ekspor, kita kerjasama dengan Bea Cukai. Jadi tugas dari LPI ini betul-betul apa namanya, sangat challenging karena betul-betul membangun dari awal, yang akhirnya kita tentu untuk bisa melakukannya ada support dari kementerian lain. Jadi dari Kementerian Keuangan udah pasti ya sebagai induk Iya. kita, kemudian ada Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, ke ekonomi kreatif. Jadi bisa dibilang banyak hal yang kita bisa bangun bisnis kita dari bawah ini dengan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain. Itu Vin tugas tugas Bunda sekarang di LPI, kebetulan menjadi anggota Dewan Direktur, tapi namanya memang direktur nih. Akhirnya kesampaian ya Bunda jadi direktur ya. Iya, iya, iya. Tapi bukan direktur yang sama Heeh. seperti di bank komersial, karena sebetulnya posisi dewan direktur itu sama seperti komisaris, Komisaris. gitu Vin. Iya. Jadi apa namanya, aku waktu pernah Exim Bank, wah, bank mana lagi nih Exim Bank? Aku sangka tuh bank swasta gitu kan, Exim Bank gitu, atau reinkarnasinya ya kata apa, kalau ininya reinkarnasinya dari bank Exim gitu kan. Tapi ternyata pas aku searching di Google, Exim Bank terus lembaga pembiayaan ekspor impor loh. Ini yang bener yang mana? Karena kan yang kita tahu, yang orang awam tahu kan, namanya bank sama lembaga itu kan udah jelas berbeda ya. Tapi Iya, mungkin dibilang Exim Bank, ada kata banknya karena memang dia meminjamkan uang itu ya, Bun ya. gini, sebelumnya memang namanya Bank Eksim. Mm-mm. Kemudian tahun 2009 diubah menjadi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, bukan ekspor impor ya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kenapa? Karena kalau Bank Eksim itu jadi kesannya seperti bank komersial. Oh, Padahal LPI ini melakukan baik penugasan yang sifatnya khusus dari pemerintah maupun penugasan yang sifatnya umum.
yang sifatnya umum, ada yang untuk pembiayaan, ada yang untuk asuransi, penjaminan, dan konsultasi. Jadi wadahnya kemudian diubah menjadi berbentuk lembaga gitu. Oke, oke. Nah, selama di LPI ini tuh ini jauh berbeda dari Bank Mandiri atau Bunda nganggepnya kayak biasa aja gitu loh. Kebetulan apa namanya memang bisnisnya, nature-nya serupa dengan bank Mm-mm. biasa, cuma target market yang beda ya. Jadi ya Bunda berharap dengan pengalaman Bunda di Bank Mandiri akhirnya bisa dimanfaatkan untuk memberikan supervisi, kemudian memberikan advisory kepada direktur pelaksana supaya bisa kita jadi lebih maju lagi nih LPI. Karena banyak tentu harapan yang di diminta supaya LPI bisa membangun ekspor kita ini menjadi lebih cepat lagi gitu. Iya, karena kan yang seperti yang kita tahu sebenarnya ekspor ini kan bisa menjadi salah satu kunci agar negara kita maju ya. Jangan terus melulu impor yang over ya pastinya. Kalau impor yang masih tidak over sih itu it's okay ya. Tapi kalau misalnya kita bisa ekspor lebih kan itu sangat-sangat membantu ekonomi negara kita ya. Makanya ini apa namanya dibuat berarti yang membuat langsung ini dari Kementerian Keuangan ya Bun ya. Betul, Gitu dan berkolaborasi dengan kementerian lain ya yang tadi sudah betul. disebutkan. Nah, apa namanya kenapa Bun mau menerima karena kan kata Bunda kan itu apa namanya lembaga itu atau perusahaan itu jadi perusahaan apa lembaga nih Lembaga, lembaga. lembaga lembaga itu apa namanya kayak lembaga baru gitu kayak rumah baru yang mungkin belum ada furniturnya belum ada yang harus kita benar-benar bangun kan dari nol itu kenapa mau gitu apa enggak capek gitu karena kan dari dulu ya retail risk gitu kan mirip-mirip ya tapi apa namanya menanggulangi masalah menanggulangi resiko gitu kan ya tapi ini apa namanya malah membangun gitu apa belum capek gitu. Tadi ya Vin, kan Bunda tuh ingin giving more. Oke. Kebetulan kan punya pengalaman lama ya. Jadi waktu ditugaskan untuk menjadi anggota Dewan Direktur, ya Bunda tentu merasa ini tugas Bunda untuk membangun negeri memang masih belum apa namanya belum selesai. Jadi ya Oke. Bunda terima tawaran ini dan harapannya bisa terus bukan cuma dari sisi bisnisnya, tetapi terutama dari sisi organisasi dan SDM-nya. Harapannya dengan demikian kita bisa mempercepat lah ya Amin. peranan dari LPI supaya bisa menjadi signifikan institution yang dihormati, yang dicari, yang diminati dan tentu bisa dikolaborasikan kita menjadi complementary untuk bisnis-bisnis yang ada di bank-bank lain, di perusahaan-perusahaan yang lainnya yang kira-kira serupa dengan kita atau sejalan dengan kita untuk mengentaskan pengusaha yang di bidang ekspor ini, gitu, Vin. Oke, tadi lupa aku mau nanya itu lucu tuh apa istilahnya tuh special vehicles apa? Special Mission Vehicle, Special Mission Vehicles. yes. Vehicle itu artinya apa Bun itu? Oke, vehicle tahu ya, kayak Ya, kendaraan kendaraan. gitu ya. Misi, mission ngerti ya, Ya, special. Ya udah pasti ini Kementerian Keuangan ingin punya apa namanya institusi yang menjadi kepanjangan tangan dari Kementerian Keuangan. Makanya dia dikasih misi khusus. Nah,
ada banyak beberapa SMV yang ada di Kementerian Keuangan, salah satunya LPEI. LPEI ini khusus untuk mengembangkan ekspor. Jadi Kementerian Keuangan bukan cuma ngitung budget APBN setiap tahun, tetapi juga ingin memberikan involvement, memberikan kontribusinya melalui peranan di special mission vehicle-nya. Jadi Masih bingung Kak Vin? enggak, udah paham. Jadi ibaratnya Kementerian Keuangan itu tidak, ini kan bagi teman-teman nih semua, Kementerian Keuangan cuman narikin pajak kita nih, tapi juga berkontribusi, ada kontribusinya ya Bun ya. Dari Oh itu ya. jelas ya gitu. Dengan membuat lembaga ini gitu ya, yang insya Allah kedepannya bisa menjadi lembaga yang berkontribusi memajukan Indonesia ke depannya gitu. Oke, nah karena udah cukup lama juga, nih pertanyaan terakhir ya. Kenapa dari tadi Bunda ngomong ingin berkontribusi kepada negara gitu, ingin berkontribusi kepada negara. Kenapa sih masih memiliki motivasi untuk berkontribusi terhadap negara? Sementara kalau misalnya katakanlah Bunda itu bergabung ke perusahaan multinational company gitu ya, itu mungkin aja, dan ya kita sama-sama tahu ya, mungkin gajinya lebih besar ya. Mungkin sama lembaga yang sekarang tempat Bunda bekerja ini mungkin jauh ya. Kalau mungkin sama Bank Mandiri mungkin masih bisa bersaing lah, tapi kalau misalnya sama lembaga ini mungkin agak jauh. Tapi malah Bunda memilih untuk tetap nih mau berkontribusi untuk negara. Kenapa? Apa karena Bunda ya itu rasa nasionalisme Bunda aja, apa ada hal lain yang memotivasi itu? Oke, jadi udah pasti Vin, kita kerja dimanapun di negeri Indonesia ini sebetulnya semuanya sama-sama untuk negara, ya, cuma jalurnya beda-beda. Ada yang langsung lewat BUMN, ada yang swasta. Semuanya itu penting untuk negara, ya. Jadi bukan soal kenapa Bunda pilih tetap bekerja atau memberikan kontribusinya melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Bukan karena bentuknya, tetapi kebetulan Bunda itu di Bank Mandiri pernah mengalami 2 kali transformasi. Pertama pada saat merger 4 bank BUMN menjadi Bank Mandiri. Kemudian yang kedua pada saat tahun 2005 kebetulan ada krisis dan kondisi Mandiri termasuk yang jatuh, terpuruk pada saat itu, kemudian ditransformasi. Jadi Bunda 2 kali mengalami situasi transformasi ini. Dan kebetulan LPI juga memerlukan transformasi. Nah, jadi Bunda berharap pengalaman transformasi yang 2 kali ini bisa mempercepat proses transformasi di LPI juga. Dan menurut Bunda itu satu tantangan yang Bunda harapkan sangat nyata wujudnya, hasilnya nanti seperti apa. Jadi bukan cuma sekedar mengikuti kayak ban berjalan, semuanya sudah tertata, jadi kita hidupnya santai bisa dibilang nyaman, tapi Bunda melihat memang ada kebutuhan yang mendesak dan Bunda berharap apa yang sudah Bunda ketahui dan Bunda alami itu bisa dipakai juga di LPII untuk transformasinya. Gitu, Vin. Nah, jadi gitu teman-teman, kurang lebih ya sharing dari Bu Riani Tirtoso Bondan mengenai suka duka, pengalaman, dan bagaimana beliau ini bisa bergabung ke salah satu BUMN. Jadi bagi kalian yang bercita-cita ingin bergabung ke salah satu BUMN gitu ya, ingin bekerja untuk BUMN, sebenarnya paling penting sih adalah dari hati sendiri ya Bun ya, jadinya ya. Bukan, jangan pokoknya di mana aja asal BUMN. Mungkin ya tidak seperti itu konsepnya. Kita harus benar-benar mengerti gitu ya, BUMN itu
butuh apa dari kita, dan yang paling penting adalah jangan meminta apa namanya kita diberi lebih, tapi kita harus menunjukkan bahwa kita bisa memberi lebih kepada apa namanya perusahaan tersebut. Karena yang banyak terjadi sama apa namanya lulusan-lulusan baru di Indonesia tuh yang sekarang ini, itu mereka tuh udah matokin gaji gitu kan, udah apa namanya pokoknya gue pengen digaji segini gitu kan. Waktu itu kan juga ada kasus karena dia adalah apa namanya alumni salah satu universitas negeri yang paling apa ya paling paling dilihat lah, paling dinilai paling unggul se Indonesia. Dia bilang harusnya gaji saya segini. Nah itu sebenarnya tidak boleh ya, karena kita harus apa namanya memberikan bukti dulu nih bahwa kita nih berkompeten nih di pekerjaan ini gitu. Kita bisa membantu, bisa memberi apa yang kita bisa gitu kan. Nah, jadi lebih baik buat teman-teman semua kenali dulu nih apa namanya si ya entah BUMN, entah apa namanya swasta tadi, apa namanya perusahaan swasta tadi gitu ya. Baru kalian kira-kira nih cocok gak nih ya buat saya gitu, terus saya bisa kontribusi apa ya di sini, dan harus terima sama gaji awal gitu Bun. Setuju gak Bun kayak gitu Bun? Iya, tentu Bunda kira perusahaan kan juga, punya, ada aturan-aturan ya, contohnya kayak misalnya UMR gitu ya. Tapi juga perusahaan juga akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi dia juga akan memberikan, fasilitas, jadi bukan hanya dalam bentuk gaji. Nah, tetapi, Bunda kira, kita semua jangan spiritnya adalah jangan berharap yang didahulukan, tetapi berikanlah bukti duluan gitu ya. Dan Bunda sih yakin kalau kita betul-betul kerja dengan semangat, dengan loyalitas, dengan integritas, tentu kita punya kecakapan. Jadi cara kerja kita itu learning by doing juga mesti cepat, itu pasti akan dilihat oleh perusahaan dan akhirnya kita juga akan diperhatikan dan kita akan mendapatkan hasil, yang, kita harapkan, gitu Vin. Oke. Wah, ternyata belum belum boleh udahan nih Bun. Ada pertanyaan publik nih dari teman-teman nih ya yang nonton. Yang kayaknya kita harus jawab ya. Kalau magang di BUMN itu gimana ya, Bu? Ada yang nanya gitu dari Muhammad Faisal. Oke, bisa langsung ke kalau misalnya di LPEI itu diajukan melalui learning center, LPEI atau, tentu kita ke human resources, nanti mereka akan lihat apakah, udah berapa banyak nih yang sedang magang sama kita. Kalau masih ada slot tentu, bisa masuk untuk ikut, magang di LPI. Oke. Tapi kalau kebetulan sudah penuh, mungkin di periode berikutnya. Yang perlu teman-teman tahu, kalau kita menerima mahasiswa magang, itu kita harus betul-betul mempersiapkan, semua yang dibutuhkan supaya dia bisa benar-benar dapat manfaat. Betul, betul. Jadi kalau kita cuma terima aja tapi kemudian kita tidak bisa membimbing, kan kasihan. Jadi gitu Betul, kira iya. ya. Oke. Oh iya, ada satu lagi nih terakhir. Apa namanya? Moga-moga terakhir ya karena nggak tahu sini chat apa namanya komennya masih berlanjut atau enggak. Tapi banyak yang bilang kalau komisaris BUMN itu kerjanya enak. Apa namanya? Tidak berat gitu, tapi eh, mendapatkan uang yang banyak gitu. Bunda, Bunda setuju dengan itu apa ternyata kebalikannya gitu? Eee, Uang relatif ya. Iya, betul. Yang jelas semua perusahaan itu ada grade-nya, ada kalibrasinya, dari size perusahaan, dari komplikasi perusahaan, sehingga tentu, kompensasi dari satu perusahaan dengan perusahaan lain bisa jadi beda gitu ya. Iya. Kemudian sekarang dibandingkan komisaris sama direksi gitu ya, direksi yang kerja keras, harian, operation gitu ya, dengan komisaris yang
intinya sifatnya supervisi, monitoring, evaluasi, kemudian memberikan advice gitu kan kayaknya gampang gitu ya. Eee sebetulnya nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Karena kalau kita mau melaksanakan tugas seperti yang tadi Bunda sebutkan, kalau kita memang nggak punya ilmunya, nggak punya pengalamannya, ya kita nggak bisa memberikan, apa namanya, hasil yang maksimal sesuai tugas kita. Nah ya boleh-boleh aja ada komisaris yang, apa namanya, barangkali dia punya kesempatan, tapi Bunda percaya komisaris itu begitu ditunjuk, dia akan cepat belajar, supaya segera bisa memberikan, kontribusinya juga. Jadi, apa namanya, kalau di perbankan itu ada loh, apa istilahnya, pembekalan, training, sertifikasi yang harus diambil juga oleh komisaris. Jadi nggak asal-asalan gitu ya. Jadi, ya mungkin yang di luar sana yang melihatnya barangkali gampang jadi komisaris, sebetulnya sih nggak gampang karena, juga kita dituntut untuk, ya paling tidak di awal-awal kita ada ikut sertifikasi, ikut, diskusi-diskusi sehingga akhirnya kita bisa berperan gitu, Vin. Oke, jadi tuh ya buat teman-teman yang masih menganggap tugas komisaris tuh gampang gitu ya. Itu enggak teman-teman karena tadi harus sertifikasi dan sertifikasi itu pun harus juga berdasarkan dengan pengalaman yang kita peroleh ya. Jadi jangan berharap tidak pernah ikut serta dalam apa-apa terus tiba-tiba jadi komisaris ya mungkin sih tapi kan jadinya malah kita tidak bisa menjadi komisaris yang sebagaimana mestinya karena komisaris itu kan harus mengambil keputusan ya kan harus apa namanya membantu direktur-direktur ini agar mengambil langkah yang tepat lah ibarat kata begitu. Itu kalau misalnya komisarisnya aja bisa dalam tanda kutip nggak bener atau kerjanya itu santai-santaian yang apa yang dibilang sama teman-teman itu ya pasti akan kacau untuk perusahaan itu ke depannya gitu ya Bun ya. Ya. Oke. Oke, mungkin Bunda ada yang mau disampaikan sebelum kita closing nih buat teman-teman semua. Makasih Arvin sudah kasih kesempatan Bunda untuk sharing. Bunda cuma pesan bahwa dunia kerja itu sangat-sangat berbeda dengan dunia kita belajar waktu kita masih di kuliah di kampus. Eee, kita ilmu yang paling mendasar adalah koordinasi, komunikasi, kita harus bisa banyak mendengar, kita harus cepat belajar. Jadi, di kita mau bekerja, baik barangkali teman-teman ada yang mau bikin usaha sendiri, itu semua sangat tidak, apa namanya, eee, bisa berkembang kalau kita sendiri tidak mau tidak mau, belajar terus. Kita tidak mau mendengar orang lain. Hubungan baik itu sangat dianjurkan, sangat harus dijaga. Jadi, kalau barangkali pada saat kita mahasiswa, kita dalam tanda petik gayanya tuh seperti oposan, setelah kerja ya harus lebih baik dalam cara menyampaikan pendapat kita. Eee, ya intinya sih, dunia kerja dengan dunia mahasiswa tentu beda, tetapi apa yang kita pelajari pada saat mahasiswa dengan kita ikut organisasi dan lain-lain itu akan sangat membantu kita untuk membekali kita bisa jadi, pengusaha ataupun pekerja, pegawai yang, eee, betul-betul efektif. Itu pesan dari Bunda Vin. Oke, terima kasih juga ya Bunda atau formalnya Bu Riani Tirtoso Bondan apa namanya apa namanya untuk sharingnya untuk apa ya kita sebutnya ya bentar-bentar kok ada zoom begini nih saya bingung nih jadi ngezoom dia masih ngezoom gak Van? Nggak tahu ya Van.
Jadi nge-zoom. Oke, oke. Oke, makasih sekali lagi ya, Bunda atau formalnya Bu Riani Tirtoso Bondan. Kita udah mendapatkan ilmu ya, ilmu baru gitu ya, untuk teman-teman semua nih yang masih pengen atau bercita-cita ingin menjadi pegawai BUMN, kalau bisa jadi sampai jadi komisaris ya. Mungkin apa namanya, doain aja teman-teman semua ini bisa menjadi komisaris nantinya ya, di komisaris di BUMN, menggantikan sebagai generasi penerus dari Bunda kali ya. Gitu. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman. Semoga teman-teman semua juga di rumah apa ya, terjawab sudah gitu ya. Ternyata menjadi komisaris itu tidak gampang. Ternyata jenjang karir apa namanya di BUMN itu benar-benar harus diperjuangkan ya. Nggak hanya apa namanya santai nanti juga naik. Nggak seperti itu ya. Apa namanya, kalau mungkin kalau seperti itu kan masih seperti SMP SMA yang asal nilai bagus naik, tapi ini enggak, banyak faktor lah gitu ya. Buktinya Bu Riani ini 31 tahun 2000, dari 2008 sampai 2018 itu ya jabatannya ya SCVP ya gitu. Tapi nggak membuat menyerah ya, nggak membuat beliau menyerah, malah terus menantang diri bisa dibilang untuk terus berkontribusi kepada negeri dengan sekarang menjadi Dewan Direktur di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia di bawah naungan Kementerian Keuangan. Oke, jadi jangan patah semangat ya teman-teman semua. Apapun kendala atau halangan kalian, lebih baik kalian fokus sama potensi diri gitu. Kembangin potensi diri ya, dan kalau ada usaha pasti ada jalan gitu. Oke, thank you teman-teman udah menyaksikan live streaming ini, dan sampai jumpa di podcast lo gue berikutnya. Terima kasih.